Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kehadirat Rabbi, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita karunia sehingga kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan kuliah walaupun masih dalam keadaan daring seperti ini ya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menonton tayangan ini di YouTube. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kedepannya supaya nanti bisa menambah pengetahuan di bidang ilmu komputer dan sejenisnya seperti itu ya. Pada minggu kemarin di pertemuan ke-6 kita sudah membahas tentang yang namanya aritmatika di komputer seperti apa ya. Jadi di komputer ada namanya bilangan biner, heksadesimal, terus ada yang namanya bilangan oktal kan seperti itu, terus ada yang proses pembagian, perkalian, pengurangan, penjumlahan dan sebagainya itu menggunakan representasi yang ada di dalam komputer sendiri. Karena komputer kan hanya memahami proses hitungan di namanya ada komplement, terus ada yang unsigned integer seperti itu. Nah itu dengan membaca materi yang kemarin Anda bisa tahu bahwa cara kerja komputer dalam menangani sebuah perintah atau proses perhitungan yang ada di dalam CPU seperti itu cara kerjanya. Nah di minggu sekarang ini kita akan membahas tentang materi set instruksi, yaitu di mana kita akan mau belajar tentang proses alur kerja program pada sistem komputer. Pembahasan di sini itu abstraknya Anda akan nanti membahas tentang proses alur kerja program pada sistem komputer nih. Terus kompetensinya mahasiswa dapat mengetahui memahami cara perhitungan pada sistem komputer, itu yang penting. Jadi kita nanti akan belajar gimana sih cara kerja perhitungan pada sebuah sistem komputer itu sendiri. Dan di set instruksi sendiri ini apa itu set instruksi? Instruksi adalah kumpulan dari koleksi sebuah instruksi yang bisa dipahami oleh CPU. Itu berupa kode mesin atau binary atau terkadang direpresentasikan oleh kode assembly gitu. Komponen instruksi terdiri dari opcode, operasi kode, dan operan. Untuk melakukan ada yang untuk memproses, terus ada result efferent interference untuk menjawabnya, terus ada next instruksi reference seperti itu. Terus di mana operan ini ditentukan nih? Di operan itu dipakai di memori utama atau virtual memory atau cache memory. Terus ada di CPU register atau di input output device gitu. Nah, ini ada sebuah gambaran dari diagram siklus instruksi. Nah, ini. Jadi di komputer sendiri terutama di proses pemrosesan sebuah instruksi ya, ini ada diagram di mana yang pertama misalkan ketika mau mengambil instruksi nanti ada coding untuk operasi, terus menghitung alamatnya, terus mengambil operan, diproses lagi ke operasi data, dihitung, di operan lagi disimpan, terus diperiksa interruptnya apakah benar atau salah, nanti kalau tidak ada lanjut atau tidak, balik lagi dan seterusnya. Itu proses digambarkan seperti ini untuk penggambaran diagram siklus instruksi ini. Jadi komputer ini memang dia sifatnya ya ada siklusnya, di mana ketika proses ini mengerjakan, komputer itu mengecek nanti kan di CPU itu apakah ini dijadikan operan atau diambil operannya, disimpan dan sebagainya. Nanti ketika itu ditampilkan lagi menjadi output ya, menggunakan input output device seperti itu. Komponen CPU. Nah, komponen CPU itu kan ada yang namanya control unit, ada IR, ada PC program counter, ada memory address register, memory buffer register, terus ada R1, R2, R3, ALU1, ALU2, other, ALU3, dan jalur bus yang menangani semua komponen tersebut. Nah, fungsi dari masing-masing ini ada yaitu CU. CU ini berfungsi sebagai pengendali. Dia yang mengontrol dari semua komponen yang didapat di dalam CPU, seperti penjadwalan kerja, sinkronisasi antar komponen, itu CU. Terus instruksi register IR tadi, dia berfungsi sebagai penerjemah instruksi. Jadi register instruksi ini berfungsi sebagai penerjemah instruksi apakah di dalamnya merupakan sebuah instruksi atau hanya sebuah data. Jadi IR nanti dia memberitahu proses kepada control unit untuk menyiapkan komponen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proses yang akan dilakukan nanti.
Terus setelah itu ada PC, program counter, berfungsi sebagai urutan pengambilan instruksi set yang terdapat dalam memori. Jadi program counter ini dia urut pengambilannya ada di dalam memori utama itu. Ada lagi namanya MAR, Memory Address Register. Dia berfungsi sebagai komponen yang diperintahkan oleh IR, instruksi register dan control unit untuk mencari alamat dalam sebuah main memori. Jadi si memory address register dia mencari pengalamatan memori nih. Itu. Terus ada MBR, Memory Buffer Register, berfungsi sebagai komponen yang diperintahkan oleh IR dan CU, instruksi register dan control unit untuk membaca dan menulis pada main memori. Jadi yang address tadi mencari alamatnya, kalau yang buffer itu menulis datanya. Itu makanya ada buffer itu kan di main memori. Terus ada ALU, Arithmetic Logic Unit. Ya, komponen atau bagian yang berfungsi melakukan proses logika atau aritmatika, hitung-hitungan, dalam hal ini penjumlahan pengurangan dari data yang sudah diambil oleh Memory Buffer Register ke main memory. Register ini dia komponen sebagai tempat nanti penyimpanan memori sementara di dalam CPU register yang menyimpan memori sementara nih, di mana masing register ini memiliki pekerjaan menyimpan data masing-masing. Salah satunya ada akumulator, merupakan register yang paling digunakan. Itu untuk akumulator di dalam CPU ada itu. Nah, representasi instruksinya seperti apa nih dalam kode mesin? Ya, ini menggunakan bit unik. Untuk konsumsi manusia, program manusia kan ada. Dan kalau bahasa kita itu ada add, sub, load. Ini contohnya operan dapat juga diversikan contoh seperti berikut: add A B, load ACC B. Itu contoh ini kan. Jadi ini format simple instruksinya 16 bit total, di mana 4 bit ini opcode, 6 bit operan referen, dan 6 bit lagi operan referen lagi. Jadi format instruksinya seperti apa nih? Dari sini format instruksi dan format data perbedaannya hanya dapat dibedakan oleh register atau instruksi register. Apabila data yang diambil dari memori tersebut adalah instruksi, maka IR dapat melakukan operand fetch. Ini contoh 001 bit binarnya ya, ini load AC from memory, di load AC ini. Terus nanti 010 store AC to memory, ada 0101 add to AC from memory sama dengan, misalkan ini kan contoh seperti ini nih. Contoh dari eksekusi program misalkan panjang baris 16 bit nih dibagi 4 bit untuk opcode, 24 jenis opcode dan 12 bit address 200 masih memori berarti. Asumsikan PC program counter 300, isi dari lokasi 300 diambil oleh IR. 4 bit pertama di dalam IR mengisikan isi alamat yang ditunjukkan IR. Isi pada alamat tersebut ditaruh di AC. PC menambah, program counter menambah 1 bit instruksi nanti. Isi awal AC ditambahkan dengan alamat yang ditunjuk. Program counter menambahkan 1 bit instruksi. Isi pada AC ditaruh pada alamat yang ditunjuk. Proses alur eksekusinya dapat seperti digambarkan seperti ini nih. Jadi ada memori, nanti dia misalkan dari awal ini 300 kan diasumsikan bahwa isinya itu 300, nanti dia diregister disimpan di 1940 itu IR-nya, dan step 1 seperti itu. Nanti step 2, nah ini 4 bit pertama dilayani mendeskripsikan alamat yang tunjuk IR, isi pada alamat itu ditaruh di AC. Nah ini taruh ke AC nanti. Ini nambah 1 kan itu, dan seterusnya nambah 2 itu. Step 2, step 3, ini step 2 kan. Atau 103 ini pindah ke sana. Ya, tinggal diikuti apa langkah yang ini contoh kan. Jadi penggambaran eksekusi dalam sebuah mesin CPU di dalamnya seperti ini. Jadi misalkan ada program yang ya bitnya berapa, ya komputer membagi cara kerjanya seperti ini. Dia memilah-milah nanti apakah ini memori disimpan di memori, disimpan di IR, apakah nanti di proses selanjutnya nanti ditampilkan dan seterusnya. Itu tergantung kemampuan dari CPU yang kita miliki ini. Tuh ya. Yang penting kita akan tahu bahwa cara kerja komputer di dalam register memori itu seperti ini. Ketika proses eksekusinya itu yang paling penting. Karena kan ini urusan orang elektro. Kita dari sisi informatika cukup memahami bahwa seperti ini, nanti kita harus tahu ketika kita mau membuat sebuah program yang memerlukan memori yang besar, memerlukan bit yang besar, kita harus tahu cara gimana sih codingnya, itu yang terpenting, cara menerapkan implementasi codingnya.
Ini contoh instruksi format menggunakan proses microspeak program nih. Pada kasus eksekusi format instruksi dari memori ke memori add A B, ini add. Ini dari awal kan 07 karena tadi 88. Berapa bit? Nah, tadi kan 16 bit nih. Add A B itu kan. A-nya berapa bit? Nah, nanti opcode ini op address op O, ini address op 2 itu. Langkah instruksi Microsoft View menganalisis eksekusi add A B. Instruksi patch-nya memory address register program counter yang menangani nanti. Dibaca patch instruksinya, tunggu IR, nanti tunggu dari MBR seperti apa. Operan patch-nya MAR nanti dia memasukkan operan IR yang di atas nih ini. Dia membaca operan ini, tunggu diproses oleh ALU, MBR disimpan, buffer menulis tadi, MAR mencari alamatnya, ini dicek lagi, nanti dibaca di operan, nanti disimpan di MBR ALU 2 nya. Terus proses aritmetik ini add MAR add address op 1 IR, memory buffernya nanti disimpan di ALU, ditulis nanti write. Itu ini gambaran nih contoh. Jadi proses saya menggambarkan seperti ini, ternyata langkahnya detailnya seperti ini kalau kita dibagi patch instruksi, operan, dan aritmatiknya gitu. Ini kan tabel di sini tuh. Nah, jadi memang sangat kompleks itu cara kerja di komputer, itu tidak bisa cepat. Oh ini ngebaca ini enggak. Jadi dia membagi-bagi prosesnya, dia merubah dulu nanti kan apakah ke biner ke hexa, nanti dirubah lagi dengan perintah yang namanya ini kan bahasa mesin ini. Terus tipe-tipe instruksi nih, ada yang data processing, ada data storage, menggunakan memori, ada data movement, input output, dan program flow control. Pengalamatannya itu ada yang 3 address, operan 1, operan 2, dan result. Itu ada yang 2 address, A sama dengan A tambah 1 address, double, S operan, and result. Itu ada yang 1 address, implicit second address, usually register akumulator, umum digunakan mesin yang awal. Terus ada yang 0 address nih, all address implicit, use a stack, contoh push A, push B, add, pop C, dan seterusnya. Nah ini ada perbedaannya, bisa dilihat di seperti ini nih teknik pengalamatannya. Ada yang immediate, ada yang instruction, ada yang immediate, ada direct, ada immediate, direct, register, terus ada register indirect, displacement. Nah ini jenis-jenis metode pengalamatan yang ada di dalam sebuah memori, register, dan seterusnya. Itu komputer nanti tinggal menyesuaikan mau pakai yang immediate, mau pakai yang direct, mau pakai yang register ini, atau mau pakai yang register indirect, displacement. Nah ini tergantung nanti seperti apa dari kemampuan yang ada di dalam prosesor CPU sendiri. Nah ini jadi yang namanya instruksi ini ya, perintah di dalam sebuah CPU ini dia mempunyai beberapa jenis instruksi kan. Tadi ada tipe instruksinya apa, terus ada yang dia format instruksinya seperti apa, representasinya seperti apa, ada jenisnya. Yang penting kita harus tahu bahwa cara kerja komputer di dalam pemrosesan instruksi ini seperti ini gambarannya. Kebetulan basic saya dari kurang begitu dari elektro ini, jadi Anda mungkin nanti saya kasih tahu, saya informasikan lagi dari video yang lain supaya Anda lebih paham bagaimana cara kerja sebuah instruksi di dalam CPU lagi detailnya seperti apa, untuk sebagai komparasi. Karena yang saya bahas di sini hanya sebagian umumnya aja, untuk detailnya nanti dari video yang lain seperti itu. Mungkin hanya sekian dari saya, mohon maaf apabila ada penjelasannya terlalu cepat atau memang tidak terlalu paham bagi Anda cara penyampaiannya. Kalau mohon maaf juga, materi yang saya bahas ini lebih ke dasar, nanti mungkin dari video orang lain yang saya lampirkan bisa menambah pengetahuan lebih dalam lagi tentang pemahaman dari set instruksi sendiri ya. Sekian dari saya, mohon maaf ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu minggu depan, tetap jaga selalu kesehatan. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.